kita kon manut Bapak Imam saja, kon ngintil, jadi ceritanya cara bahasanya kon ngintil Bapak Imam. Ya kalau imamnya ning swarga ngintil ndak masalah. Terus imamnya bablas mlebu ning geni, sampean ngintil kan ya melok murup gitu. Pak Mur, sampean isora nganggep wong jaba kafir. Ya gak iso lah aku ngono. Nek sampean gak iso nganggep wong jaba kafir, tak pecat. Itulah kata-kata dari orang yang saya anggap paling pol di Blitar itu ternyata tidak menggunakan ilmu, menggunakan hawa nafsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muryani dari Blitar. Pada kesempatan sore ini saya mau sampaikan kepada para pemirsa, para YouTuber, para pemirsa medsos. Saya masuk di Islam Jamaah itu tahun 91. Kalau sampai sekarang ini berarti 2022 menjadi 31 tahun. Pada awalnya saya dan musa keluarga saya tidak merasakan ada kejanggalan-kejanggalan, bahkan merasa Islam Jamaah itu paling pol, paling bener, paling masuk surga sendiri. Bahkan sampai punya kepahaman di luar Islam Jamaah waktu itu hukumnya ya masya ibadah sampai baduke gosong itu tidak diterima. Itu paham yang di Islam Jamaah yang sempat saya terima waktu itu. Akhir-akhir ini berhubung medsos atau ya sarana informasi sudah tidak bisa terbendung, kemudian saya dan ya sebagian rekan-rekan mengkonsumsi ceramah-ceramah dari luar Islam Jamaah. Padahal itu dilarang keras sama para pengatur imam itu ya melarang keras orang-orang yang di dalam Islam Jamaah itu untuk mengkonsumsi, mendengarkan atau memperhatikan ceramah-ceramah dari orang-orang di luar Islam Jamaah. Justru dari situlah saya ada misteri. Kenapa kok tidak boleh? Padahal kalau Nabi, artinya Nabi saja memberikan kesempatan yang luas untuk mencari ilmu. Tapi di dalam Islam Jamaah betul-betul dibatasi. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi saya mendengarkan kajian-kajian di ustadz di luar Islam Jamaah yang alhamdulillah itu lebih berbobot ilmunya, lebih mengerti ilmu-ilmu penunjang dari menerjemahkan Quran hadis. Di dalam Islam Jamaah itu tidak diajarkan ilmu fikih, ilmu balaghah. Bahkan tahfidz Quran itu saja dilarang sekarang. Bahkan tidak diajarkan ilmu bahasa Arab juga tidak. Pondok segede di Islam Jamaah di Diri itu semua pondok Islam Jamaah tidak diajarkan bahasa Arab, sehingga mereka semua ya mengkonsumsi doktrin-doktrin yang sudah ditentukan dari pusat. Alhamdulillah saya dan beberapa rekan dari Blitar dan saudara-saudara saya itu mengerti bahwa ini ada pembelokan makna, ada pemotongan, ada modifikasi ayat, sehingga keluarlah beberapa hampir sekitar 78 orang kalau dengan beberapa kakak itu keluar dari Islam Jamaah karena ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam jamaah. Dari itu keraguan saya itu saya cross check karena harus tabayun. Kalau di jamaah itu memang bapak pengaturnya itu melarang untuk jamaahnya tabayun, tapi saya tabayun kepada para mubalek yang menurut saya
secara keilmuan itu di atas saya, maka saya tanyakan, mengapa kita harus mengkafirkan orang di luar Islam Jamaah? Orang di luar golongan kita, mengapa harus kita kafirkan? Itu mereka tidak bisa menjawab dengan keilmuan. Pokoknya sampean iso gak nganggep wong jobo ki kafir. Nah, sewaktu itu saya berkonsultasi atau beradu argumentasi dengan salah satu yai kota yang menjadi kiai nomor 1 di kota. Ini hampir 2 jam waktu itu, sehingga dia tidak memberikan argumentasi yang sesuai dengan hadisnya. Begini loh Pak Murgasisnya begini, tidak bisa begitu. Tidak keluar ilmunya sama sekali, tidak keluar. Yang keluar hawa nafsunya. Sampai pokoknya ora iso ngafirne, ora iso nganggep wong kafir di luar Islam Jamaah, sampean tak pecat. Itulah jawaban dari para tokoh dari Islam Jamaah. Sehingga saya kecewa sekali, ternyata mereka tidak berilmu, mereka hanya mau pakai bahasa Jawanya patok bangkrong, pokok yang ini, itulah. Sehingga saya yakin di dalam Islam Jamaah itu jelas ini penyimpangan yang luar biasa. Saya pernah masuk di Islam Jamaah itu tahun 91. Masih bujang, kemudian beberapa tahun, 5 tahun kemudian saya menikah dengan ya jodoh saya. Kebetulan yang kalau di Islam Jamaah memang diproses sehingga dia harus dijodohkan dengan Islam Jamaah. Kemudian berikutnya saya terus mendapatkan doktrin pendidikan dari Islam Jamaah yang setiap hari seakan-akan tidak ada kegiatan untuk kajian, sehingga saya mengikuti. Alhamdulillah saya menjadi wakil kelompok waktu itu. Jadi wakil kelompok beberapa tahun, kemudian ditambahi dapuannya itu menjadi penerobos desa. Dari penerobos desa kita bertahun-tahun di situ menerobos untuk beberapa tempat. Ya ditambahi dari dapuan, katanya itu dapuan, itu menjadi penerobos daerah. Kemudian menjadi tim perkawinan daerah yang hampir setiap malam itu tidak ada kegiatan kosong. Selain mungkin robos, ada yang musyawarah, ada yang acara pengajian pengurus khusus. Itu di dalam Islam Jamaah itu hampir setiap hari, bahkan malam dengan siang itu ada pendoktrinan, sehingga orang-orang Islam Jamaah betul-betul mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Itu Islam Jamaah ikuti itu surga, tidak jamaah neraka. Itu masing mulai dari kecil cabai rawit sudah sampai dari yang tua-tua semuanya punya paham yang sama, bahwa di luar Islam Jamaah itu kafir. Itu betul-betul setiap saat kita sampaikan kepada mereka, sehingga keyakinan itu mendarah mendaging, membalung sungsum katanya itu, sehingga ada doktrin-doktrin yang tertentu, bahkan diajarkan ada larangan untuk tidak boleh mendengarkan kajian-kajian di luar Islam Jamaah. Itu semua ngikut-ngikut saja, oke-oke saja, karena merasa sudah yang paling benar, yang sudah paling teruji katanya itu. Berikut pada tahun 2018-19 ini ternyata di dalam Islam Jamaah itu ada gonjang-ganjing, ada kegoncangan yang lumayan kuat, sehingga di beberapa tempat, di beberapa daerah itu ada jamaah-jamaah yang dipecat atau dibersihkan atau dinonaktifkan. Itu saya dengarkan itu di situ. Kemudian di kota saya sendiri di Blitar itu kemudian dibentuklah tim, namanya tim bersih-bersih atau tim eksekusi. Saya ini dijadikan tim eksekusi.
oleh daerah itu dijadikan tim eksekusi. Di benak saya ini apa ini, kayak nggak pernah di dalam ngaji itu zaman Nabi itu tidak ada tim eksekusi, nggak ada tim bersih-bersih, tidak ada. Zaman Nabi itu tidak ada orang yang beribadah dipecat. Di situ saya mulai galau. Ini pasti ada yang tidak beres, pasti ada yang menyimpang. Maka saya kemudian mengadakan tabayun. Semula saya tabayun ke tingkat kelompok. Kelompok-kelompok tidak ada yang bisa bunyi. Kemudian saya tabayun ke desa, kepada Pak Yai Desa. Pak Yai Desa, ini saya ada perlu oleh jenengan, gimana ini saya datang ke rumah jenengan atau jenengan ke rumah saya. Kemudian Pak Yai Desa juga ke rumah saya, menanyakan, kemudian dia bercerita tentang gonjang-ganjing yang ada di dalam jamaah itu. Bahkan cerita awal yang dihadapkan kepada saya itu sudah seperti intimidasi ilmu itu, intimidasi doktrin kepada saya. Pak Mur, sampai nggak usah terpengaruh berita dari Arab atau di Mekah itu tidak murni. Itu. Jadi saya menjadi bingung, ini kok ujuk-ujuk kok dikatakan kok Mekah tidak murni. Saya pikir saya ini bukan masuk di dalam ranah argumentasi. Saya ini mungkin ya guyon-guyon saja. Saya juga jawabnya ya nyantai saja. Ya alhamdulillah lek Mekah enggak murni ya. So kayak Mekah gawe Ka'bah dhewe ning Kediri kono ae lek hajian ya ben petuk cedek udah montorane tok nggon itu. Kemudian Pak Desa itu merengut kata-kata. Ini serius. Lah iya saya kok Mekah tidak murni sampean kok seluruh tekan kono. Saya tanyakan ini saya kemudian masuklah ke dalam ranah argumentasi atau lebih tepatnya tabayun. Itu dari Pak Yai Desa, tabayun ya proses tidak saya ceritakan di sini. Mereka tidak bisa menjawab dengan keilmuan atau gimana menjawab, kok kita harus mengkafirkan orang di luar golongan kita itu kenapa? Dulu saya menyakin Njobo itu kafir, tapi setelah ada informasi ternyata saya mengkonsumsi apa itu dari ustadz di YouTube itu semua saya ambil informasinya. Oh ternyata ini nggak jelas. Harapan saya Pak Yai Desa bisa memberikan penjelasan sesuai dengan keilmuan. Ternyata juga tidak. Ini kita manut Bapak Imam saja, kon ngintil, jadi ceritanya cara bahasanya kon ngintil Bapak Imam. Ya kalau imamnya neng swarga ngintil ndak masalah. Terus imamnya bablas mlebu nang geni, sama ngintil kan ya melok murup gitu. Akhirnya ya tidak terjadi kemudian saya tidak puas, kemudian saya telepon ke balik daerah yang menurut saya itu secara keilmuan jauh di atas saya. Kemudian gimana Cak balik, ini saya ada perlu kalau sampean, ini saya ke rumah sampean apa sampean ke rumah saya. Akhirnya Mas Mubalik itu juga ke rumah ya menyampaikan gini. Terus saya kasih pertanyaan yang sebenarnya hampir sama, cuma mereka juga tidak berani menjawab. Pak Mur, Pak Ade iki manut Amir ae, manut Imam ae. Ngono. Lah Quran hadise piye? Itu. Quran hadis ilmu semua mbok Amir Kade enggak teko. Ya sudah berarti sampean enggak usah jawab dengan keilmuan. Tolong dijawab dengan ilmu, dengan hadis, dengan dalil. Mereka semua tidak bisa jawab. Kemudian saya juga enggak puas lagi nih. Kemudian saya telepon ke Pak Yai Kota. Pak Yai Kota istilahnya orang yang di kota itu dipandang paling pinter, dipandang paling terhormat, dipandang paling ditakuti atau paling dinut wong akeh. Ya Pak Yai, gimana nih saya ada perlu sama jenengan, ini gimana pertemuan di mana? Di rumah jenengan apa di rumah saya? Nah, akhirnya ya dibikinkan tempat tersendiri, kemudian kita berdebat. Waktu itu disaksikan oleh KU daerah. Berdebat ternyata
meleset dugaan saya. Yang saya perkirakan orang ini berilmu, ternyata tidak menjawab dengan ilmu, tidak dijawab dengan argumentasi sebagaimana seorang ulama. Ini jawabannya cuma malah rodok jauh malah. Pak Mur, itu kalau versinya Pak daerah itu, Pak Mur, saman isora nganggep wong Jowo kafir. Yo gak iso lah aku. Nek saman gak iso nganggep wong Jowo kafir, tak pecat. Itulah kata-kata dari orang yang saya anggap paling pol di Blitar itu, ternyata tidak menggunakan ilmu, menggunakan hawa nafsu. Maka saya justru itu saya kecewa berat. Saya menjadi tidak bangga di dalam jamaah. Saya merasa opo sing tak banggane ning kene. Wong ilmu padha ora iso jawab. Dijak berdebat padha melayu, renek sing wani. Dijak argumentasi katanya kita sudah pahamnya berbeda. Kalau berbeda sampaikan apa argumentasimu, semua tidak ada yang berani. Maka saya merasa ini jelas. Kalau memang benar, itu biasanya itu segala tempat, segala situasi dengan ilmu apapun berani. Itu. Maka saya mending lah kita berhenti saja sampai di situ, kita dipecat, kemudian dia sudah tidak apa-apa. Ya, setelah perdebatan dengan Kiai kotanya itu sudah tidak menemui jalan yang diharapkan, kemudian beberapa hari kemudian saya diumumkan di kelompok saya, di anggota royah saya, diumumkan bahwa Pak Mulyani tidak boleh ngimami, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dimintai petunjuk, petuah, nasihat, itu semua dari dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, karena saya juga tidak sendirian dan mubalik saya dan rekan-rekan di kelompok itu lumayan banyak, ya hampir 78 orang. Kemudian saya merasa perlu mengambil langkah, karena langkah saya untuk tabayun kebebasan itu sudah menemui jalan buntu. Maka saya mulai membuat laporan karena saya juga mengadakan kegiatan kajian, terus tempat lama juga mengadakan kegiatan, khawatir terjadi gesekan. Maka saya bikin laporan kepada desa, ke kecamatan, ke Depak, ke MUI, ke wali kota, ke polisian, semua tembusannya bahwa di gedok Masjid Miftahul Jannah itu ada 2 kubu yang berseberangan, dikhawatirkan terjadi gesekan. Maka mohon untuk bisa dipertemukan atau dijalikan jalan keluar. Kemudian dari Pak Wali Kota disposisi kepada Kemenang. Disitulah kita dipertemukan di ruang Kemenang oleh Bapak Kepala Kemenang. Singkat cerita, di situ juga memang banyak perdebatan. Saya menawarkan kepada Bapak Kemenang atau di industri Kemenang bahwa ini dipertemukan secara keilmuan bagaimana Pak. Ini dari orang Islam jamaah, siapa yang dianggap berilmu, yang dianggap mampu, diundang ke Kemenang. Saya dengan mubalik saya juga akan hadir di situ. Kemudian diadakan adu argumentasi atau lebih baik sharing lah. Itu nanti Kemenang sebagai wasitnya atau sebagai jurinya di situ. Akhirnya Bapak Kemenang, kalau itu dianggap baik, monggo Pak Mur, silakan Islam jamaah dihubungi. Kemudian saya menghubungi salah satu dari tokoh yang dianggap di situ paling berpengaruh. Pak Yai, gimana ini dari pihak Kemenang, daripada rame-rame kita adakan pertemuan sifatnya sharing, sifatnya musyawarah, ya dari Islam jamaah itu siapa, dari kita siapa dipertemukan, kemudian diwasiti atau di dewan juri ini oleh Kemenang. Apa jawabannya? Saya sudah
Jawabannya, lah aku kalah, wasite wong jaba. Itu jawabannya itu, dan dia tidak berani. Kemudian, waduh, kok gini ya? Itulah di sana. Saudaraku, apa yang bisa dibanggakan di sana, di Islam Jamaah? Di Islam Jamaah apa yang kamu banggakan? Ilmu kamu tidak berani diadu. Diajak ketemuan kamu lebih baik, katanya bahannya sudah berbeda. Bijak ketemu argumentasi tidak berani. Tabayun tidak boleh. Itu. Terus ada ilmu dari luar, tidak boleh mengkonsumsi orang. Apa yang kamu bisa banggakan? Kebenaran kamu itu tidak teruji. Kalau kamu memang benar, kamu mestinya siap dalam segala situasi. Pastinya kamu siap berdebat. Mestinya kamu siap diajak ketemuan untuk bisa. Kalau kamu memang benar, mestinya kamu berani untuk dipertemukan dan diperlihatkan. Ilmu yang kamu gunakan apa, kita apa. Biar tahu. Merasa benar itu boleh. Tapi kalau tidak mau diperiksa apa yang kamu lakukan, itu benar dengan tuntunan dan Quran hadisnya, versimu sendiri, aduh, itu benar menurut kelompokmu, tidak benar menurut Allah Rasul. Setelah saya dinonaktifkan dari hijrah, kemudian barulah saya berburu ilmu kepada ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz yang punya kapasitas. Saya di YouTube itu kan banyak tuh, ada Khalid Basalamah, ada di Hidayat, ada Abdul Somad, itu ada Umar siapa itu, nah itu banyak. Ada apa itu, ustadz-ustadz yang punya betul-betul punya ilmu, sehingga begitu diajari sama ustadz yang punya ilmu itu, Masya Allah, ternyata saya selama ini itu salah, betul-betul salah di dalam memilih ilmu, betul-betul keliru. Ternyata ilmu yang dulu yang saya anut itu ilmu yang sudah dimodifikasi, ilmu yang sudah dimasuki dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, sehingga penyimpangan-penyimpangan itu, Masya Allah. Baru saya tahu bahwa ada hadis yang dipotong, ada hadis yang maknanya dimodifikasi, dibelokkan. Baru saya tahu itu, Masya Allah. Ternyata selama ini yang saya waktu itu merasa paling pol, merasa paling bener, merasa paling pinter, merasa paling surga, wong-wong kabeh neraka, ternyata setelah dapat ilmu dari ilmu yang benar, yang ada sesuai dengan sunnah, dulu tuh kita itu termasuk adalah kata dalam tempurung saya loh ya, ini nggak sampai kalau sampai, tapi saya merasa betul-betul menjadi kata di dalam tempurung waktu itu. Tidak boleh lihat sana. Sama nih saya kasih tahu, wong lek ada biasanya ngapusi lewat apa itu, HP itu, ada yang kecelakaan itu, mesti ceritanya, jangan telepon polisi ya, jangan berbicara sana sini itu. Itu biasanya wong menipu yang di HP itu. Kelihatannya hampir sama di dalam tempatku dulu itu. Kita jangan lihat sana ya, jangan lihat ceramahnya sana ya, jangan belajar bahasa Arab ya, jangan belajar fikih ya. Kalau sama belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar benar, sama nanti pasti keluar. Kenapa? Tahu kalau sama tertipu itu. Maka teman-teman, kita buka akal sehat kita. Maka ada kesempatan, monggo itu ikutilah yang ada tuntunannya. Larangan tabayun itu bertentangan dengan perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Itu perintah. Di Islam Jamaah dilarang. Bahkan yang lebih parah ini, waktu saya masih ikut 4S terakhir, Masya Allah. Penasihatnya bilang, siapapun, barang siapa yang melanggar
maklumat dari Bapak ini yang 30 itu melanggar satu saja, sholatnya tidak diterima. Itu hak masuk di telinga saya, Masya Allah. Betul-betul Allah dan Rasulmu dikalahkan dengan orang, dikalahkan dengan imam. Kenapa? Imam kok bisa membatalkan wahyunya Allah? Imam kok bisa membatalkan apa yang disampaikan Rasulullah? Itu, saudaraku, itu bahaya. Maka ayo kita mencari ilmu itu seluas-luasnya. Jangan satu tempat, itu banyak tempat. Setelah kita tahu dengan kajian banyak dari ustadz itu, kita pelong, pikiran kita padang, itu tidak ada ganjalan. Makanya saya terus langsung, badan saya itu malah gemuk itu. Istri saya itu muring-muring, kaos-kaosnya podora sedeng, sampai ini atau badannya sampai kurang sehat kemarin itu, karena kelemon coro. Bagaimana kita fresh itu aja. Demikian saudara-saudaraku, mari semoga kita semua diberi hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما